kembali tadi seperti saya katakan, ayo kita mulai dari diri kita. Pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa memulainya? Kenapa kita tidak bisa melihat sesuatu yang boleh kita kerjakan di dalamnya? Saya analogikan begini ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya punya botol seperti ini. Saya membutuhkan untuk diisi. Oke, botol ini. Botol ini kosong. Botol ini kosong, ya. Nah, saya ada air. Oke, yang seperti ini penuh. Lalu yang seperti ini, yang kedua, ukurannya segini. Lalu juga ada ukuran yang seperti ini. Oke. Ya, jadi ini urutannya berbeda. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu, mau pilih yang mana? Tinggal tunjuk tangan aja begini, kalau saya tunjuk yang ini. Oke. Ya. Sekarang yang ini. Yang mana? Tunjuk ke tangan. Oke. Ya, saya tidak melihatnya. Hampir rata-rata yang penuh. Yang ini. Nggak ada sama sekali. Pertanyaan saya kembali, saya katakan. Saya cuma perlu mengisi botol ini loh. Saya cuma perlu mengisi botol ini. Tapi hampir rata-rata semua mau yang besar. Padahal tidak harus yang penuh. Karena saya katakan tadi saya mau yang ini. Mau ngisi yang ini. Inilah konsep berpikir kita yang kadangkala kita tidak pernah memulai dengan hal yang kecil. Kebutuhan yang ada hanyalah sebotol ini. Artinya, saya isi dengan yang seperti ini, oke, saya praktekkan, ya kan? Artinya apa? Kalau saya isi dengan hal ini, oke, saya isi, masih ada lebih loh. Padahal yang saya butuhkan hanya segini loh. Nah, kadangkala ini yang memaksa diri kita itu tidak menghasilkan sesuatu. Kenapa? Karena kita terlalu, boleh saya katakan terlalu mimpinya terlalu besar. Ya, boleh-boleh saja sih bermimpi besar. Tapi actionnya tuh nggak ada gitu. Untuk menghasilkan ini tentunya ada harga yang harus dibayar. Nah, masalahnya kita seringkali untuk target yang besar ini, kita mengabaikan kebutuhan yang kecil ini. Sehingga yang ini nggak tercapai, yang ini apalagi gitu. Nah itu sebabnya saya tantang buat setiap kita. Bicara tentang pemulihan. Kita yang saya katakan tadi, kita nggak usah mulai sebagai seorang anggota DPR ataupun juga pejabat. Mulai dari rumah aja. Makanya itu yang saya tanamkan, bahwa kalau bukan saya punya anak-anak saya mau bangun mereka dengan iman mereka. Bagaimana bisa memenangkan bangsa ini. Ya, nah itu sebabnya kita ada dalam kesempatan malam hari ini, kita mau belajar. Hal-hal apa yang bisa kita pelajari dalam kehidupan daripada Yosia dengan latar belakang yang ada itu. Perhatikan di sini, kita kembali lihat dalam ayat yang ketiga. Dalam 2 Tawarik pasal 34, pada ayat yang ketiga. Apa yang dikatakan di situ? Pada ayat yang ketiga, oke. Pada tahun ke-8, artinya udah umur 16 tahun ya, artinya itu pun juga masih muda lah. Ya. Ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapak leluhurnya. Nah, kata mencari di sini adalah bicara secara bahasa aslinya adalah daras. Ya, daras itu artinya mencari dengan penuh perhatian, menyelidiki, bahkan juga menanyakan. Nah, ini yang terjadi sama Yosia. Makanya saya katakan begini, kalau kita hanya sibuk berpikir untuk apa yang harus saya lakukan bagi bangsa ini, maka buat saya kita tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Tetapi kalau kita mulai dengan satu perhatian penuh, bertanya kepada Allah, apakah yang Allah ingin kerjakan atas bangsa ini melalui diri saya? Itu beda. Tapi kalau kita lalu berpikirnya gini, Tuhan mau bikin apa ya buat bangsa Indonesia? Tuhan mau kerjakan apa ya? Aduh, mana COVID-19 seperti ini lagi. Keadaannya terus bertambah lagi orang-orang yang ini. Kita hanya seperti itu. Yang menghayal untuk hal yang besar, tetapi kita tidak mengerti bahwa ada tanggung jawab kecil yang harus kita kerjakan. Pernah nggak kita bertanya seperti itu secara pribadi? Tuhan mau bikin apa atas bangsa ini melalui diri saya? Mulainya dari situ. Makanya dalam kesempatan hampir 3 bulan lebih itu, ya kan, saya nggak mau terjebak dengan keadaan di mana
saya di rumah saja nggak bikin apa-apa. Ya, saya bikin renungan pagi, renungan malam, membahas akhir zaman dari kitab Wahyu, kitab Daniel, terus sampai juga tentang dunia okultisme. Itu yang saya share di YouTube saya, semua seperti itu. Lalu juga live di Facebook. Kenapa? Karena buat saya selalu tanya sama Tuhan, Tuhan mau bikin apa? Saya tidak perlu untuk berpikir besar untuk memulihkan bangsa ini. Saya hanya perlu berpikir, melalui saya apa yang bisa saya lakukan? Gitu loh. Artinya ketika ada orang yang coba untuk yang menjumpai kita atau kita jumpai, lalu kita bicara tentang kasih, bicara tentang kasih Kristus, bicara tentang kebaikan Kristus. Contoh seperti kalau saya pesan apa sesuatu dengan Gojek, ya, lalu ketika datang itu selalu kita sudah siapin itu 5 bungkus Indomie minimal, ya. Nah itu sudah saya siapin di plastik-plastik, lalu juga dengan uang berapa puluh ribu. Nah, ketika dia antar apa yang menjadi pesanan kami, lalu kita kasih. Pak, Tuhan berkati ya. Loh, hal kecil itu kan bisa saya lakukan. Apa yang terjadi? Dampaknya mereka begitu senang. Aduh Pak, terima kasih. Lebih banyak sih istri saya yang bawa nganter ke situ. Ya, karena saya biasa dalam pas lagi live gitu. Tapi itu yang saya dengar, mereka tuh merasa surprise gitu, merasa wow gitu. Walaupun nilainya tidak banyak. Nah, itu yang saya mau bilang, bahwa kembali kepada Yosia. Apa yang dilakukan oleh Yosia? Dia mulai belajar, mencari tahu. Nah, yang saya mau setiap kita, artinya gini, kita baik ya. Tadi seperti tadi alumni-alumni yang sudah boleh memberikan kesaksian ya, termasuk Ibu Dina juga ya. Dan saya mau katakan bahwa kita nggak hanya sampai di situ, tetapi mari kita mulai belajar gitu loh, bertanya. Tuhan, saya tahu Tuhan ada mengasihi Indonesia. Saya tahu Indonesia ada di hatinya Tuhan. Pertanyaannya sekarang, Tuhan bikin sesuatu dong melalui diri saya. Tuhan kerjakan sesuatu dong melalui diri saya. Atau lebih tepatnya saya katakan, Tuhan mau bikin apa buat bangsa ini melalui saya. Itu yang harus kita cari tahu. Maka dengan demikian kita akan mengalami sesuatu kegairahan di dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya banyak kita seringkali, saya mau katakan begini, ya, kalau kita mau bicara tentang bergerak bersama dengan Allah. Bergerak bersama dengan Allah ini maksudnya bukan hanya kita ada di dalam seperti ibadah gereja ataupun seperti ini, ya kan? Tetapi juga bukan hanya sekedar kita punya renungan pagi. Kita punya yang namanya saat teduh. Tetapi itu hanya batasan-batasan waktu dari jadwal kita. Kita pernah nggak mengajak Tuhan waktu di kantor kita? Kita pernah nggak mengajak Tuhan waktu kita ada di kendaraan kita? Kita pernah nggak mengajak Tuhan waktu kita berpikir tentang apa yang harus kita lakukan? Kita pernah nggak mengajak Tuhan waktu kita masak? Kita pernah nggak mengajak Tuhan waktu kita sedang memberikan nasihat kepada anak-anak kita? Kita pernah nggak mengajak Tuhan waktu kita bicara pekerjaan, bisnis, dagang, apapun di dalam kehidupan kita? Nah itu yang saya katakan. Masalahnya kan kita selalu terbatasi dengan pola dan metode bahwa saat teduh baik karena itu adalah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam kesendiriannya ia datang kepada Bapa ya kan, dan dia berdoa dalam sendiriannya. Tetapi pertanyaannya sekarang, dalam gerak langkah kita selanjutnya, apakah kita melibatkan Tuhan? Kadang-kala kan nggak begitu. Makanya kita bisa ngomong bebas, kita bisa ngomong lepas tentang hal-hal yang nggak pantas. Karena kita tidak merasa ada Tuhan. Kita bisa berpikir yang salah, kita bisa bertindak yang salah, kita bisa memiliki niat yang salah untuk pekerjaan, untuk korupsi, untuk apa-apa dan sebagainya. Karena kita tidak merasa ada Tuhan. Kita cuma ada tahu Tuhan itu di jadwal doa kita. Kita cuma tahu ada Tuhan itu di jadwal saat teduh kita. Tapi dalam keseharian kita merasa bahwa Tuhan tidak bersama dengan saya. Tuhan itu lagi ada di rumah saya. Besok pagi saya ketemu sama Tuhan. Cuma sampai sebatas itu. Nah inilah yang menjadi masalah dalam kehidupan banyak orang Kristen. Itu sebabnya dalam kegairahannya, kalau kita mau bicara tentang pemulihan atas bangsa ini, nggak usah mikir yang besar. Nggak usah mikir yang aneh-aneh dulu. Mulai dari diri kita. Saya mau bikin apa ya Tuhan? Saya mau kerjakan apa ya Tuhan? Saya mau lakukan apa ya Tuhan? Ayo dong Tuhan, kalau Tuhan berikan saya napas hidup, berarti ada kesempatan untuk saya lakukan apa. Mungkin tidak kita langsung, itu yang seperti saya katakan.
Bisa saja ini adalah merupakan estafet yang akan dilakukan oleh anak-anak kita. Entah anak kita nanti menjadi pejabat, entah anak kita menjadi pemimpin apa. Tetapi kita punya sesuatu gairah untuk menyelamatkan bangsa ini. Untuk memberkati bangsa ini. Melalui apa? Melalui kehadiran anak-anak kita. Minimal seperti itu. Haleluya. Ya, itu hal yang pertama yang bisa kita pelajari. Ya. Selanjutnya, hal yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dalam kehidupan Yosia? Bahwa kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Yosia pada ayat yang ke-33 dalam 2 Tawarik pasal yang ke-34 ini, kembali kita lihat pada ayat yang ke-33, apa yang dikatakan di situ? Jelas dikatakan bahwa Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan. Perhatikan di sini. Ada hal yang dilakukan oleh Yosia. Selain dia mencari tahu siapa Allah nenek moyangnya, tetapi juga ia menyingkirkan segala hambatan-hambatan masa lalu. Loh, ini topik yang gak gampang loh. Ya, pemulihan atas bangsa. Bagaimana kita mau bicara tentang pemulihan atas bangsa ini, di mana kita tahu bahwa ini sangat kompleks dengan apa yang menjadi keberadaan bangsa ini. Bagaimana kita mau bicara memulihkan bangsa ini? Kalau pribadi aja kita nggak selesai. Kalau kita nggak memulihkan pribadi kita, gitu loh. Masih ada kepahitan, masih ada kebencian, melihat orang yang belum percaya kepada Kristus ngomong apa kita gregetan, kurang ajar dia orang bodoh aja mati loh. Ya kan? Kadang-kadang masih seperti itu. Gimana kita bilang kita mau pemulihan atas bangsa ini? Kenapa kita tidak cepat melepaskan doa berkat bagi orang-orang yang menghina, baik itu para pemimpin, presiden atau apa, ya kan? Malah kita kadang-kadang mencaci maki. Malah kita kadang-kadang ikut berdoa untuk apa? Untuk hal-hal yang menjadi malapetaka buat orang-orang itu. Itu bukan hak kita. Itu sebabnya saya katakan, bagaimana Yosia menyingkirkan berhala-berhala tersebut. Nah, mungkin kita tidak menemukan berhala-berhala itu dalam keberadaan bangsa kami, kita Indonesia. Tetapi mulailah ada hal-hal yang kadang-kala bukan kita menyingkirkan, malah kita ikut-ikutan. Ya kan? Kita ikut-ikutan percaya dengan hal seperti itu. Ya, saya selalu senang sekali membahas tentang hal tersebut. Di mana tentang orang-orang yang percayalah dengan yang saya pernah sampaikan juga kan, hari ketiga, hari keempat, hari ketujuh, yang seperti itu. Dalam kematian, orang itu nanti kalau mati mana sih ini. Itu kan kepercayaan dan budaya yang dibangun oleh bangsa kita Indonesia. Contoh seperti Nyai Roro Kidul, itu kan propaganda dari Belanda. Ya kan? Contoh apa lagi? Budaya-budaya apa lagi yang dibangun. Dan itu kan yang terjadi atas bangsa Israel. Budaya yang dibangun akhirnya adalah budaya berhala. Karena begitu lamanya, dan kita pun demikian. Nah ini yang saya mau katakan, didobrak mulai dari mana? Keluarga kita lah. Ada tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang tidak bersesuaian dengan firman Allah. Berani dong kita ngomong. Ya kan? Jangan kita ikut-ikutan gitu loh. Ayo kita harus ini, ayo kita datang ke kuburan. Ayo kita berdoa, ikut berdoa, tapi nggak enak sih kalau saya nggak itu, ya kan? Nah ini yang kadang-kala tidak berani kita mendobraknya. Mendobrak dalam artian bahwa hal-hal ini adalah langkah untuk adanya pemulihan atas bangsa ini. Nah kalau kita tidak berani mulai dari keluarga kita, yang mana kita dobrak yang namanya tradisi yang nggak sesuai dengan firman Allah, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Allah, maka kita tidak akan melihat pemulihan atas bangsa ini. Haleluya. Nah ini adalah hal yang harus kita mulai bangun.